Ia dipanggil Syekh, dihormati, diikuti, dipercaya. Seorang guru yang mengajarkan ayat demi ayat tentang iman, tentang kebenaran. Tapi hari ini, namanya terseret dalam dugaan yang mengguncang. Ini bukan sekedar cerita tentang satu orang, ini tentang kepercayaan yang mungkin telah disalahgunakan. Dan penting untuk diingat, semua ini masih dugaan, kebenarannya masih diuji di pengadilan. Syekh Ahmad Al-Misri dikenal sebagai pengajar Al-Quran, mengajar hafalan, memberi sanad, membimbing santri menuju apa yang disebut jalan kebenaran. Label Al-Misri melekat, memberi kesan ia datang dari tradisi keilmuan besar dari Mesir. Dan di dunia seperti pesantren, kepercayaan bukan sekedar hubungan, ia adalah fondasi. Fondasi yang sekali retak tak mudah diperbaiki. Namanya tidak langsung besar, ia tumbuh dari lingkaran kecil, pesantren, majelis, komunitas tahfiz. Namun perlahan ia naik, sanad yang diklaim, koneksi luar negeri yang dipercaya, dan panggung yang semakin luas. Televisi mulai membuka pintu, program religi memberi ruang, publik mulai mengenal. Dari ustadz menjadi figur, dari pengajar menjadi otoritas. Dan di titik itu, kepercayaan berubah menjadi kuasa, kuasa yang tidak semua orang siap memikulnya. Namun cerita ini tidak selalu lurus. Sekitar tahun 2017 dugaan pertama mulai muncul. Bukan di ruang publik, tapi di ruang tertutup, diselesaikan secara internal, tabayun dilakukan, permintaan maaf dikabarkan terjadi. Dan kasus itu tidak dibawa ke hukum seolah selesai, namun pertanyaannya apakah benar selesai atau hanya ditunda? Tahun 2025, cerita itu kembali muncul, bukan satu suara, bukan satu korban. Laporan mulai masuk dan akhirnya dibawa ke jalur hukum, dugaan demi dugaan terbuka. Relasi kuasa antara guru dan murid, iming-iming, beasiswa, sanad masa depan. Namun yang paling mengusik bukan hanya tindakan melainkan cara. Ada dugaan, agama dibawa masuk ke dalamnya. Narasi religius digunakan, keyakinan dijadikan jembatan, dan dalam beberapa laporan disebutkan adanya penyebutan nama Rasul, bahkan Imam Syafi'i. Untuk apa? Untuk meyakinkan, untuk membungkam, untuk membuat korban ragu apakah ini salah atau justru bagian dari kebaikan. Di titik ini, yang berbahaya bukan hanya perbuatannya, tapi ketika iman diduga dijadikan alat pembenaran. Kasus menyebar dari satu tempat ke tempat lain, dari dalam negeri hingga luar negeri. Dan akhirnya status itu datang tersangka, namun tetap perlu diingat ini adalah dugaan, kebenarannya akan diuji di pengadilan. Saat kasus ini mencuat, ia tidak berada di Indonesia, ia berada di Mesir. Perdebatan pun muncul, apakah ini pelarian atau memang urusan keluarga seperti yang diklaim. Yang jelas, status hukumnya kini telah berubah dari yang diperiksa menjadi tersangka. Proses hukum berjalan, pemanggilan bisa dilakukan, dan jika kembali ke Indonesia, penahanan bisa saja terjadi. Namun semua tetap bergantung pada proses, pada bukti, pada hukum, karena pada akhirnya yang menentukan bukan opini, tapi pengadilan. Namun di balik semua ini ada yang sering terlupakan, korban. Mereka yang mungkin diam bertahun-tahun, yang menyimpan cerita dalam ketakutan. Dampaknya bukan hanya fisik tapi psikologis, trauma, kehilangan kepercayaan, bukan hanya pada satu orang tapi pada sistem. Dan disinilah masalah menjadi lebih besar. Ini bukan sekedar kasus individu, ini tentang relasi kuasa, tentang bagaimana otoritas, terutama otoritas agama, bisa disalahgunakan. Kedepan banyak yang dipertaruhkan untuk korban, apakah mereka mendapat keadilan, perlindungan, pemulihan. Untuk hukum, apakah proses berjalan transparan tanpa pandang status?
Dan untuk kita semua, apakah kita akan belajar bahwa label religius tidak selalu berarti kebenaran? Bahwa kepercayaan harus tetap diuji, dan bahwa iman tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menguasai. Kasus ini belum selesai, belum ada vonis, belum ada titik akhir. Tapi satu hal sudah jelas, ketika kepercayaan retak, yang hancur bukan hanya satu nama, tapi rasa aman, rasa percaya, dan keyakinan itu sendiri. Pertanyaannya kini bukan hanya apa yang sebenarnya terjadi, tapi juga bagaimana kita memastikan ini tidak terjadi lagi. Karena iman seharusnya membimbing, bukan membungkam, apalagi menyakiti.